Gunung Salak berdiri dengan gagah, dikelilingi kabut yang tak pernah benar-benar sirna. Orang-orang menyebutnya Gunung Misteri, tempat di mana banyak rahasia tersembunyi dan tragedi tak pernah lepas dari catatan sejarahnya. Para tetua desa bercerita, gunung itu dijaga makhluk tak kasat mata, yang tak segan menyesatkan manusia bila mereka datang dengan hati kotor. Ada yang hilang, ada yang mati, ada pula yang kembali, tapi dengan jiwa yang bukan lagi miliknya. Di sanalah, cinta dan nafsu bisa menjelma bencana. Perkenalan tokoh. Bima, seorang pria berusia 27 tahun, berdiri di depan rak perlengkapan mendaki di kamarnya. Tubuhnya tegap, matanya penuh percaya diri. Pendakian sudah menjadi bagian hidupnya. Ia sudah menaklukkan Semeru, Rinjani, hingga Kerinci. Namun kali ini berbeda. Ia tak mendaki untuk menantang dirinya, melainkan untuk merayakan cinta. Sari, gadis berusia 24 tahun, masih sibuk menulis daftar bawaan di bukunya. Wajahnya polos, penuh semangat, meski jelas pengalaman mendakinya nyaris nol. Ia hanya pernah naik ke gunung kecil bersama komunitas kampus dulu, itu pun hampir menyerah di tengah jalan. Tapi demi ulang tahun ketiga hubungannya dengan Bima, ia rela mencoba. Kita akan punya kenangan indah di puncak nanti, kata Sari dengan senyum penuh harapan. Bima menepuk bahunya. Tenang saja, kamu sama aku. Gunung Salak bukan apa-apa. Persiapan. Pagi itu, mereka berdua sibuk mengisi carrier dengan peralatan. Sleeping bag, tenda, kompor portable, makanan instan, hingga kamera yang sengaja dibawa Bima untuk mengabadikan momen. Semua terasa sempurna. Sebelum berangkat, mereka sempat berhenti di warung kecil dekat kaki gunung untuk sarapan. Pemilik warung, seorang perempuan tua dengan mata tajam, menatap mereka lekat-lekat. Kalian mau naik? Tanyanya dengan suara serak. Bima mengangguk. Iya, Bu. Jalur resmi, kok. Aman. Perempuan itu menggeleng pelan. Gunung Salak bukan sekadar jalur dan puncak. Jangan tinggalkan sampah, jangan bicara sembarangan, jangan pernah berpikir yang bukan-bukan. Dan, jangan lakukan hal yang melanggar adat di sana. Kalau tidak, kalian bisa diminta bayaran oleh yang menjaga. Sari menelan ludah. Maksudnya? Namun Bima hanya tertawa kecil. Ah, itu cuma mitos, sayang. Sudah biasa. Semua gunung punya cerita mistisnya sendiri. Perempuan tua itu tidak membalas, hanya menatap mereka dengan sorot mata yang seolah menyimpan peringatan terakhir. Dengan langkah ringan, Bima dan Sari meninggalkan warung itu. Mereka tidak tahu, setiap kata yang diucapkan si perempuan bukan sekadar dongeng, melainkan peringatan nyata yang akan mereka hadapi di jalur menuju puncak. Langkah pertama di jalur pendakian terasa ringan bagi Bima. Udara pagi yang sejuk membelai kulit mereka. Kabut tipis menyelimuti pepohonan rimbun di sekitar. Suara burung-burung hutan bersahutan, seolah menyambut dua orang yang baru saja memasuki wilayah mereka. Sari tampak bersemangat, meski beberapa kali harus berhenti untuk mengatur napas. Aku nggak nyangka, ternyata gunung ini indah banget, ya, katanya sambil tersenyum lebar. Bima tertawa, lalu menawarinya sebotol air. Makanya, aku bilang kan, pendakian itu nggak cuma soal capek. Di sini, kita bisa nemuin ketenangan yang nggak ada di kota. Mereka melanjutkan perjalanan dengan canda dan tawa. Sesekali Sari menyandarkan kepalanya di bahu Bima saat beristirahat di batu besar, atau menunjuk bunga liar yang tumbuh di sela-sela semak. Waktu berjalan lambat, dan di setiap detik, terasa jelas bahwa pendakian ini bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga perayaan cinta. Menemukan tempat terpencil. Setelah hampir setengah hari berjalan, mereka tiba di sebuah persimpangan kecil. Jalur resmi pendakian terus menanjak ke arah kiri, sementara di sebelah kanan ada jalan setapak sempit yang hampir tertutup semak belukar. Bima, kita pasang tenda di sini aja? Lebih sepi, nggak ada pendaki lain, kata Sari sambil menunjuk ke jalan kecil itu. Bima menimbang sebentar. Jalur itu jelas bukan jalur resmi, tapi keinginan Sari untuk mendapatkan suasana tenang membuatnya luluh. Ya sudah, ayo kita coba cari tempat yang enak buat mendirikan tenda. Tapi jangan terlalu jauh, nanti malah kesasar. Mereka mengikuti jalan kecil itu, menyibak ranting dan dedaunan. Semakin jauh melangkah, suasana semakin sunyi. Tak ada lagi suara burung, hanya angin yang menderu pelan dan gemerisik dedaunan yang seolah berbisik. Akhirnya,
Mereka menemukan sebuah tanah lapang kecil di apit pepohonan besar. Tanahnya cukup rata, cocok untuk mendirikan tenda. Pas banget, seru Sari girang. Ia segera membantu Bima mengeluarkan tenda dari carrier, meski gerakannya masih kikuk. Setelah tenda berdiri, mereka duduk di depannya, menikmati sore yang mulai turun. Peristiwa ganjil pertama. Saat Sari sibuk menyalakan kompor portabel untuk memasak mie instan, Bima beranjak ke tepi tanah lapang. Ia memandangi hutan yang gelap, matanya tajam mengamati sesuatu. Ada rasa aneh yang mengusik, seolah sejak tadi ada yang memperhatikan mereka. Sekilas, ia menangkap bayangan hitam di balik pepohonan. Secepat muncul, bayangan itu menghilang. Bima mengerjap, mencoba meyakinkan dirinya. Hewan, pasti cuma hewan, gumamnya. Ia menarik napas panjang lalu kembali ke arah Sari. Ada apa? Tanya Sari, menyadari perubahan ekspresi wajahnya. Ah, enggak. Cuma kayak ada suara-suara aja. Mungkin babi hutan lewat. Bima tersenyum menenangkan, meski di dalam hati ia masih merasa tidak nyaman. Namun, tepat ketika mereka mulai makan, suara itu terdengar lagi. Bukan suara hewan, melainkan seperti langkah kaki yang pelan, mengelilingi mereka. Bima menoleh cepat, menajamkan telinga. Tapi hutan tetap tampak diam. Angin seakan berhenti, dan kabut tipis turun perlahan, menutupi pandangan beberapa meter ke depan. Sari menggenggam tangan Bima erat-erat. Aku takut, Bim. Bima berusaha menenangkan dengan senyum tipis. Tenang, nggak ada apa-apa. Mungkin cuma perasaanmu aja. Kita makan dulu, biar hangat. Meski mulutnya berusaha meyakinkan, mata Bima terus menatap hutan gelap di sekeliling. Ada sesuatu di luar sana, dan ia tahu, mereka bukan hanya berdua di tempat itu. Udara malam di hutan Gunung Salak terasa dingin menusuk tulang. Kabut turun semakin pekat, melingkupi tenda kecil yang mereka dirikan di tanah lapang sunyi itu. Dari dalam, lampu senter yang digantung di langit-langit tenda memantulkan cahaya redup, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan dunia luar yang kelam. Sari meringkuk di dalam sleeping bag, sementara Bima mendekat, merangkulnya. Nafas mereka berpadu, mata saling bertemu, lalu terperangkap dalam keintiman yang sudah lama mereka rindukan. Malam itu, rasa lelah perjalanan seolah sirna, berganti dengan kehangatan yang memercik jadi gairah. Tenda bergetar pelan, bukan karena angin, melainkan karena tubuh mereka yang larut dalam kebersamaan. Munculnya gangguan. Di tengah hangatnya momen itu, tiba-tiba terdengar suara samar dari luar. Pertama, seperti gesekan ranting. Lalu, suara desis panjang, lirih, seperti ular, tapi terlalu janggal untuk hewan biasa. Bim, kamu dengar enggak? Bisik Sari dengan napas masih terengah. Bima berhenti sejenak, menajamkan telinga. Ya, ada suara, bisikan-bisikan rendah, seolah beberapa orang sedang berkomat-kamit di balik pepohonan. Namun ia mencoba menepisnya. Ah, mungkin angin. Jangan pikir macam-macam. Sari menggigit bibir, ragu. Tapi kehangatan Bima menenangkannya. Mereka pun mencoba melanjutkan, berpura-pura tak peduli. Nafsu dan cinta membuat mereka menutup telinga dari keganjilan. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin jelas. Desisan. Bisikan. Seperti suara-suara yang mengulang satu kata yang sama, pelan tapi mendesak. Tenda seakan dikepung oleh sesuatu yang tak terlihat. Teror. Suasana yang semula hangat berubah mencekam. Dari luar, terdengar suara ranting patah, lalu gemerisik daun. Angin yang tadinya sepoi kini berputar liar, membuat dinding tenda bergetar. Bima bangkit, matanya menajam. Ada apa di luar sana? Gumamnya. Sari menggenggam lengannya erat. Jangan keluar, Bim, aku takut. Tiba-tiba, pohon-pohon di sekitar tenda bergerak. Awalnya pelan, lalu semakin kuat, seolah batang-batang besar itu punya nyawa sendiri. Bayangan panjang menari di dinding tenda, membentuk wujud aneh yang tak bisa dijelaskan, seperti manusia, tapi kepalanya miring, matanya kosong, tubuhnya menjuntai. Bisikan berubah jadi jeritan lirih. Sari menutup telinga sambil menangis, tubuhnya gemetar. Itu bukan hewan, Bim, itu bukan hewan. Bima menelan ludah, jantungnya berpacu kencang. Ia tahu, apapun yang sedang terjadi, mereka sudah melewati batas. Dan Gunung Salak ini menagih,
Bayaran atas nafsu yang mereka lepaskan di tanah terlarang ini. Di tengah ketakutan yang melingkupi tenda, Bima dan Sari saling berpandangan. Nafas mereka terengah. Wajah mereka pucat diterangi cahaya senter yang temaram. Aku takut, Bim. Sari berbisik, matanya berkilat karena air mata. Bima mengusap pipinya, mencoba menghapus rasa gentar. Tenang, kita hadapi bareng-bareng. Kamu sama aku, ya. Entah karena cinta, ketakutan, atau desakan hasrat yang sudah tak terbendung, mereka kembali larut dalam keintiman. Rasa takut yang menjerat mereka seolah justru mendorong gairah itu makin kuat, seperti ada kekuatan asing yang mendesak mereka untuk menyatu. Malam itu, di tengah bisikan-bisikan tak kasat mata dan pohon-pohon yang bergoyang seolah memperhatikan, dua jiwa itu benar-benar melebur jadi satu. Lalat-lalat. Namun, saat puncak kenikmatan semakin dekat, tiba-tiba rasa aneh merayap di kulit mereka. Sari mengerang pelan. Bim, tubuhku, gatal. Bima juga merasakannya. Kulitnya terasa digelitik, seperti ada puluhan, bahkan ratusan serangga kecil yang hinggap. Di punggung, di leher, di paha, bahkan di tempat yang paling sensitif. Ia menoleh ke arah senter yang redup, dan sekilas melihat kilatan kecil seperti bayangan sayap hitam beterbangan. Banyak sekali lalat. Tapi dalam sekejap, bayangan itu lenyap, seolah hanya halusinasi. Mungkin cuma perasaan. Fokus sama aku, sayang, ujar Bima, meski napasnya terganggu rasa resah. Mereka mencoba mengabaikan rasa gatal itu, menekan ketidaknyamanan dengan desakan nafsu. Namun, suara dengungan samar terus terdengar, seperti kawanan lalat yang berputar-putar tepat di atas kepala mereka. Sesuatu yang salah. Ketika segalanya usai, rasa hangat yang seharusnya meninggalkan kelembutan justru berubah jadi dingin yang menusuk. Bima terdiam, wajahnya menegang. Sakit. Sari, kenapa? Sakit banget. Sari meringkuk, tubuhnya bergetar. Aku juga, ada yang salah, Bim, rasanya, perih. Mereka saling berpandangan, panik. Tubuh mereka, terutama bagian pribadi yang baru saja mereka satukan, kini diliputi rasa sakit yang luar biasa, seolah ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Sari menjerit kecil, memegangi tubuhnya. Bima mencoba menenangkannya, tapi wajahnya sendiri sudah pucat pasi, keringat dingin membasahi kening. Di luar, bisikan-bisikan berubah jadi tawa serak yang menyeramkan. Seakan sesuatu sedang menertawakan mereka, dua manusia yang tak kuasa menahan nafsu di tanah terlarang ini. Jeritan Sari menggema di dalam tenda. Tubuhnya berkeringat dingin, matanya melebar penuh kepanikan. Bima pun sama, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar tanpa bisa menyembunyikan rasa sakit yang tak tertahankan. Aku nggak bisa lepas, Bim. Kenapa? Kenapa begini? Suara Sari pecah dalam tangis. Bima mencoba menarik dirinya dengan paksa, tapi semakin ia berusaha, rasa sakit justru makin menjadi, seperti ada duri-duri tajam yang menusuk mereka dari dalam. Arg! Bima meraung, tubuhnya gemetar hebat. Sial! Apa yang terjadi dengan kita? Mereka mencoba berbagai cara, mendorong, menarik, bahkan memutar tubuh, namun hasilnya sama, jeritan, rasa perih yang menyalak di setiap saraf, dan tenaga yang terkuras. Sari menggigit bibir sampai berdarah, tubuhnya kaku menahan derita. Aku nggak tahan lagi, aku nggak tahan, Bim. Tolongin aku. Bima sendiri sudah hampir kehilangan akal. Nafasnya terengah, wajahnya tertunduk lemas. Ini nggak masuk akal. Ini bukan manusiawi. Di luar tenda, suara tawa lirih terdengar, panjang dan menusuk. Suara itu jelas bukan milik manusia, lebih mirip dengusan bercampur bisikan, seolah-olah ada banyak mulut berbicara sekaligus dalam satu tubuh. Misteri terungkap. Tiba-tiba, cahaya senter yang tergantung di langit-langit tenda padam dengan sendirinya. Gelap gulita menelan ruang sempit itu. Sari menjerit, Bim! Bima! Ada sesuatu di sini. Dalam gelap, sosok itu muncul. Perlahan, bayangan panjang menjulur dari luar ke dalam tenda, hingga akhirnya sebuah wujud perempuan berdiri tegak di hadapan mereka. Rambutnya panjang kusut menutupi hampir seluruh tubuhnya, menjuntai seperti akar-akar pohon basah. Namun yang membuat darah mereka membeku adalah wajahnya. Rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, hanya kulit putih pucat yang licin seakan lilin yang meleleh.
Meski tak punya mulut, suara itu jelas terdengar, langsung menembus ke telinga mereka. Berani sekali kalian menodai tanah ini. Nafsu kalian, kini menjadi milikku. Bima terbelalak, tubuhnya gemetar. Apa kau mau dari kami? Sosok itu miringkan kepalanya, seolah sedang menatap meski tak punya mata. Lalu, dari kulit wajahnya yang rata, muncul sebuah retakan kecil, membentuk lengkungan aneh, seperti senyuman. Senyuman yang lebih menyeramkan daripada teriakan apapun. Bisikan-bisikannya makin jelas, menusuk langsung ke dalam kepala mereka. Kalian akan bersama, selamanya, tidak akan terpisah, bahkan setelah daging kalian membusuk. Sari menjerit sekuat tenaga, air matanya bercucuran, sementara Bima mencoba meronta meski tubuhnya sudah kehabisan tenaga. Tapi semakin mereka melawan, semakin kuat ikatan gaib itu mengikat tubuh mereka, seolah-olah sudah bukan lagi hubungan manusia, melainkan kutukan. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis, Bima berhasil meraih resleting tenda dan membukanya. Udara malam yang lembab langsung menyapu wajah mereka, membawa bau tanah basah bercampur kabut yang pekat. Ayo, kita harus keluar, harus cari orang lain, desis Bima dengan suara serak. Sari, meski tubuhnya gemetar dan wajahnya berlinang air mata, mengangguk. Aku nggak mau mati di sini, Bim, ayo cepat. Mereka menyeret diri keluar tenda, masih dalam keadaan terikat satu sama lain. Cahaya bulan samar menembus sela-sela kabut, memperlihatkan pepohonan tinggi yang berdiri kaku seolah sedang mengawasi. Langkah mereka terseret, tubuh keduanya limbung. Setiap gerakan menimbulkan rasa sakit luar biasa di tubuh mereka, membuat Sari meringis dan Bima mengerang tertahan. Hahaha, sabar, sayang, kita pasti ketemu orang lain, kata Bima, meski matanya penuh keputusasaan. Namun hutan begitu sunyi. Tak ada tanda-tanda pendaki lain. Hanya suara serangga malam yang terputus-putus, dan sesekali bisikan aneh yang bergaung di balik pepohonan. Dilema. Baru beberapa meter dari tenda, langkah mereka sudah melambat drastis. Posisi tubuh mereka yang terkunci, membuat setiap langkah seperti siksaan. Nafas Sari tersengal, wajahnya pucat, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Bim, aku nggak kuat, sakit banget. Setiap kali jalan, rasanya kayak ditarik dari dalam, isaknya lirih. Bima mencoba menahan rasa sakit yang sama. Aku tahu, tapi kita nggak boleh berhenti. Kalau berhenti, mungkin kita nggak akan pernah bisa keluar dari sini. Mereka berhenti sejenak, bersandar pada batang pohon besar. Tubuh mereka lemas, kaki bergetar, darah bercampur keringat membasahi pakaian. Sari menatap Bima dengan mata penuh ketakutan. Gimana kalau kita memang nggak bisa lepas? Gimana kalau makhluk itu benar-benar mau kita begini selamanya? Bima menggertakkan giginya, menahan amarah bercampur putus asa. Jangan ngomong gitu. Kita harus terus maju, Sari. Harus ada jalan keluar. Namun, dari kejauhan, terdengar tawa lirih yang mereka kenal betul. Suara makhluk itu mengiringi langkah mereka yang terseok-seok, seolah menertawakan perjuangan sia-sia. Dan setiap kali mereka mencoba berjalan lebih cepat, ranting-ranting pohon di sekeliling tampak bergerak sendiri, menutup jalan, seakan hutan itu pun menjadi bagian dari kutukan yang mengurung mereka. Hari-hari berlalu tanpa arah. Tenda mereka sudah tak lagi dipedulikan, karena Bima dan Sari lebih memilih berjalan tanpa tujuan, berharap menemukan jalur pendakian utama. Tapi semakin jauh mereka melangkah, semakin aneh hutan itu terasa. Jalur yang sama seperti berulang, pepohonan seakan memutar mereka kembali ke tempat semula. Makanan yang mereka bawa sudah habis. Air dalam botol terakhir telah mereka teguk hingga tetes terakhir. Kini hanya ada rasa haus yang membakar tenggorokan dan perut kosong yang melilit tanpa henti. Sari jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat pasi, bibirnya pecah-pecah. Bim, aku nggak kuat lagi, biarin aku di sini aja. Bima, meski sama-sama lemah, mencoba mengangkatnya. Enggak, kita harus terus cari jalan keluar. Kalau berhenti, kita mati beneran, Sar. Namun suara Bima sendiri terdengar hampa, seperti ucapan yang ia paksa untuk tetap percaya, padahal harapannya pun hampir habis. Mata mereka sayu, tubuh mereka makin kurus, dan rasa sakit yang mengikat tubuh mereka membuat setiap langkah menjadi penyiksaan. Mendengar langkah kaki. Sampai akhirnya, di tengah hening malam yang hanya diisi suara serangga,
Mereka mendengar sesuatu. Tap, tap, tap. Langkah kaki. Pelan tapi jelas. Semakin lama semakin dekat. Sari menegakkan tubuhnya dengan mata berbinar penuh harapan. Bima. Dengar. Ada orang. Ada orang, Bim. Bima pun menoleh cepat. Jantungnya berdegup kencang. Hei, tolong, kami di sini. Teriaknya dengan suara serak. Mereka berusaha berdiri, menyeret diri ke arah suara itu. Namun saat kabut menyingkap sedikit, sosok yang muncul bukanlah pendaki. Bukan pula manusia. Beberapa bayangan hitam melangkah dari balik pepohonan. Wujudnya samar, tinggi, dengan tubuh kurus panjang dan kepala miring seakan patah. Langkah mereka terdengar jelas di tanah yang berdaun kering, namun wajahnya tidak berbentuk, hanya rongga kosong yang gelap. Bima tertegun, darahnya membeku. Sari menjerit, mundur sambil gemetar. Makhluk-makhluk itu berhenti beberapa meter di depan mereka, lalu tertawa lirih, menirukan suara manusia. Tolong, tolong, bisik salah satunya, seolah mengejek. Bima memeluk Sari erat, tubuhnya kaku. Ia baru sadar, sejak awal, mereka tidak sedang mencari jalan keluar. Mereka hanya sedang dimainkan. Kabut semakin tebal, menelan cahaya bulan hingga hutan terasa gelap pekat. Makhluk-makhluk tanpa wajah yang mengelilingi mereka berhenti bergerak, seakan menunggu sesuatu. Lalu, dari balik kerumunan itu, sosok yang lebih menakutkan muncul. Perempuan berambut panjang dengan wajah rata, yang sebelumnya telah mempermainkan mereka. Ia melayang rendah, rambutnya menjuntai menyapu tanah, menimbulkan suara gesekan seperti kain basah. Meski tak punya mata, mereka tahu makhluk itu sedang menatap mereka. Suara bergaung langsung di kepala mereka, tajam dan menusuk. Kalian berdua tamu yang berani, menodai tanahku dengan nafsu. Tapi aku baik hati. Aku beri kalian pilihan. Sari menggigil, air matanya mengalir tanpa henti. Jangan dekati kami. Sosok itu menyeringai tanpa mulut. Hanya salah satu dari kalian yang boleh bebas. Yang lain, harus aku ambil. Pilihlah, korban, atau keduanya binasa. Makhluk itu tertawa, tawa serak yang memecah malam, sementara bayangan hitam di sekeliling mereka ikut bergoyang, seolah menikmati tontonan penderitaan. Konflik internal. Bima menatap Sari, wajahnya dipenuhi dilema. Tubuhnya lemas, namun otaknya dipaksa berpikir. Bagaimana bisa ia memilih antara hidupnya sendiri atau perempuan yang ia cintai? Sari terisak, tangannya gemetar memegang lengan Bima. Bim, kalau itu satu-satunya cara, kamu pergi. Kamu harus hidup. Jangan biarin aku sia-sia. Bima menggeleng keras, air mata bercucuran. Jangan ngomong gitu. Aku nggak bisa ninggalin kamu, Sar. Kalau kita mati bareng. Bim. Sari menatapnya dengan mata merah penuh putus asa. Aku nggak kuat lagi. Aku lebih baik mati daripada terus menderita kayak gini. Pilih aku, biar kamu selamat, aku rela, Bim. Bima terdiam, dadanya sesak. Ia menunduk, genggaman tangannya pada Sari semakin erat. Hatinya terbelah dua, antara cinta yang tak sanggup melepas, dan ketakutan akan kutukan yang semakin mencekik mereka. Sementara itu, makhluk tanpa wajah itu semakin dekat, bisikan jahatnya menelusup ke telinga mereka. Cepatlah pilih, daging mana yang ingin kau serahkan padaku, sebelum aku mengambil keduanya. Bima menatap Sari sekali lagi, tatapan yang penuh penyesalan, keteguhan, dan cinta yang tak sanggup lagi menabung kata. Suara makhluk itu menggaung, memaksa waktu terasa tercekat. Dengan tangan gemetar, Bima mengangkat pisau lipat yang selama ini selalu ia bawa di saku, lebih untuk keperluan mendaki daripada hal semacam ini. Sari, maafkan aku, bisiknya, suaranya nyaris tenggelam oleh dengungan bisikan di sekeliling mereka. Mata Sari menatapnya, penuh kebingungan lalu berubah menjadi pengertian yang pilu. Bim, jangan, aku nggak mau. Ia tak sempat menyelesaikan kalimatnya karena air matanya mencecer deras. Bima memaksa diri untuk tetap tenang. Ia meraih tempat yang selama ini mengikat mereka, merasakan panasnya, getaran rasa sakit di tiap serat tubuhnya. Dengan satu tarikan napas panjang, ia menyeret pisau itu, dan kemudian, dalam satu gerak yang dipenuhi amarah, cinta, dan putus asa, ia memotong. Teriakan meledak dari kedua bibir mereka, panjang dan penuh kesakitan.
Dunia seakan berhenti, hanya bunyi napas berat, gemerisik daun, dan cairan panas yang mengalir. Bima merasakan dunia berputar. Suara makhluk-makhluk gaib berubah menjadi derai tawa yang merayap ke tulang. Sari menutup wajahnya, menjerit tanpa suara, lalu segera meraih tangan Bima untuk menekan bagian yang mengeluarkan darah. Ia menangis sambil berusaha menahan. Tangannya gemetar namun nalurinya untuk menolong orang yang dicintainya lebih kuat dari rasa pingsan yang mengancam. Darah mengalir deras. Bau logamnya mengambang di udara kabut. Bima menatap ke langit, pandangannya mulai buram, dan sebelum sempat mengucapkan apapun lagi, ia merasa kilasan gelap menelan kesadarannya. Sari. Itulah kata terakhir yang samar ia dengar sebelum semuanya runtuh. Sari memegangnya. Tangannya basah. Jantungnya berdegup tak menentu. Ada kemenangan kecil karena mereka terlepas, tapi harga yang harus dibayar mengerikan. Ia merasakan rasa sakitnya sendiri, luka di tubuhnya masih menganga, namun kini prioritasnya hanyalah menahan darah dan menjaga Bima tetap hidup. Ia menggigit bibir hingga terasa pahit. Di luar, makhluk perempuan berambut panjang itu tertawa, sebuah tawa yang dingin, seperti angin yang tahu rahasia kegelapan. Kalian membuat pilihan, suaranya bergaung di dalam kepala Sari. Tapi kebebasan itu tak murah. Beberapa bayangan mendekat, namun kali ini gerak mereka lebih lambat, hampir ragu. Seolah makhluk itu sedang memperhitungkan sesuatu. Apakah ia akan mengambil janji atas kebebasan yang baru dibeli itu, atau menghukum lebih jauh? Untuk sesaat, suasana terasa menggantung. Sari menekan keras luka Bima, menggunakan sepotong kain dari jaketnya, sambil berusaha menahan napas agar tidak pingsan juga. Ia menyadari betapa rapuh mereka sekarang, tanpa air, tanpa makanan, di dalam hutan yang tampaknya, entah mengapa, tidak lagi hanya sekadar tempat. Bima masih belum sadarkan diri. Napasnya pendek. Sari membelai rambutnya dengan tangan yang penuh darah, memohon pada apapun yang masih mau mendengarnya. Bangun, Bim, bangun, tolong, jangan pergi. Makhluk itu melayang lebih dekat. Wajahnya yang rata kini berjarak beberapa langkah di antara mereka. Ia mencondongkan tubuh, suaranya seperti bisikan pasir. Kalian sudah bayar sedikit, tapi hutangnya belum lunas. Ingatlah ini, janji dibuat di tanahku, dan janji itu akan menuntun. Lalu, tanpa peringatan, seolah puas melihat wajah putus asa Sari, makhluk itu mundur. Bayangan-bayangan lain mengelilinginya, mengkerumun seperti kabut yang bergerak. Mereka menarik diri ke antara pepohonan. Tawa mereka mengecil menjadi desah yang menghilang. Dalam beberapa detik, hutan kembali sunyi. Hanya jejak langkah mereka yang menandai bahwa ada sesuatu yang baru saja lewat. Sari menutup mata sesaat, menahan gemetar yang tak kunjung reda. Di bawah sinar rembulan yang terselip di antara dedaunan, ia menyaksikan tubuh Bima terbaring lemah di pangkuannya, bebas, tapi hancur. Perasaan bersalah, syukur, dan takut bercampur menjadi satu. Malam itu, di tengah hutan yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya, Sari membuat keputusan pertama sejak semuanya terjadi. Ia harus menyelamatkan Bima, atau setidaknya berusaha. Dengan tangan yang gemetar, ia mulai membalut luka seadanya, mencari sisa-sisa air, mencoba menahan suara napasnya yang kian melemah. Di kejauhan, kabut menutup jalan kembali, dan suara-suara malam seolah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Subuh yang pucat menyelimuti hutan ketika Sari, dengan sisa tenaga yang hampir habis, menyeret tubuh Bima keluar dari jalur gelap yang seolah tak berujung. Nafasnya tersengal, setiap langkah terasa seperti menapaki pisau, namun tekadnya lebih keras daripada rasa sakit yang menguasai tubuhnya. Saat ia hampir putus asa, cahaya senter menembus kabut tipis. Suara panggilan manusia terdengar, "Ada orang. Cepat ke sini." Sari terjatuh berlutut sambil memeluk Bima. 3 orang berseragam SAR berlari mendekat. Wajah mereka tegang sekaligus lega. Dengan cepat, mereka mengangkat Bima ke tandu darurat. Salah satu dari mereka memeriksa nadinya. "Masih hidup," katanya dengan nada setengah tidak percaya. Sari menangis. Air matanya mengalir deras, bukan hanya karena lega, tapi juga karena rasa bersalah yang menumpuk. Beberapa minggu kemudian, Bima terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya perlahan pulih, tapi kehilangan itu nyata. Ia menatap kosong ke arah jendela, seolah hidupnya terbelah menjadi 2 bagian, sebelum Gunung Salak dan sesudahnya. Sari duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat, meski genggaman itu tidak mendapat balasan. "Sari,
Suara Bima akhirnya pecah, serak dan berat. Kita nggak akan pernah sama lagi. Air mata Sari jatuh. Ia hanya bisa mengangguk. Di hatinya, rasa syukur karena Bima masih hidup bercampur dengan luka yang tak terhapuskan. Mereka sama-sama tahu, malam penuh gairah yang dulu mereka anggap romantis telah berubah menjadi mimpi buruk yang selamanya menandai hubungan mereka. Epilog. Hingga kini, Gunung Salak tetap berdiri dengan segala misterinya. Cerita tentang pendaki yang hilang, suara-suara gaib di malam hari, dan bisikan makhluk yang menjaga lerengnya terus hidup dalam bisik masyarakat setempat. Mereka percaya, gunung itu bukan hanya sekadar hamparan hutan dan tebing curam. Ada hukum yang tak terlihat, batas yang tak boleh dilanggar. Dan bagi siapapun yang datang dengan niat tercemar nafsu dan kesombongan, Gunung Salak akan menuntut bayaran. Suara angin di pucuk pepohonan kadang membawa bisikan samar, seolah sebuah peringatan. Hormati alam, hormati yang gaib, atau kalian akan menjadi bagian dari mitos itu sendiri.